Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, saat ini di studio kami kedatangan sejumlah tamu yang sangat menaruh perhatian pada keberadaan satwa langka di tanah air. Akhir-akhir ini banyak informasi tentang pembantaian satwa langka oleh manusia maupun oleh perusahaan. Banyak catatan-catatan yang menunjukkan kematian beberapa satwa langka di tanah air. Misalnya di Sumatera kita lihat kematian sejumlah satwa langka seperti gajah, macan. Kemudian di Kalimantan juga terdapat pembantaian orangutan. Kita akan membahas dari sejumlah aspek. Di sini telah hadir Kiai Haji Dr. Hayu Prabowo dari Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI. Kemudian satu lagi dari akademisi, ada Bapak Fakhrudin Mangunjaya. Beliau ini adalah Vice Chairman Center for Islamic Studies Universitas Nasional. Ya, Assalamualaikum. Ya, kemudian di ujung sebelah sana Bapak Khairul Sareh yang merupakan koordinator spesies pada WWF Indonesia. Tentunya ini telah komplit pakar-pakar yang memang tidak hanya pakar tetapi juga pelaku pada perlindungan satwa langka. Baik, yang pertama mungkin sebagai gongnya, barangkali Pak Kiai Hayu ini, MUI sendiri sudah menerbitkan mengenai perlindungan satwa langka. Bagaimana fatwa itu disadari oleh MUI, kemudian disosialisasikan? Bagaimana ceritanya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa untuk diskusi mengenai masalah ini. Ini masalah penting. Nah, mungkin saya awali dulu mengapa MUI itu membentuk suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Nah, ini lembaga ini baru dibentuk kira-kira 4 tahun yang lalu, jadi masih cukup baru dalam hal ini, dan kita sudah ada 4 fatwa yang kita terbitkan, yaitu pertama adalah fatwa mengenai pertambangan ramah lingkungan, yang kedua mengenai fatwa untuk penyalahgunaan formalin, yang ketiga adalah fatwa mengenai perlindungan satwa langka, yang keempat adalah fatwa mengenai pengelolaan sampah. Nah, MUI dalam hal ini memang kita sangat melihat bahwa pentingnya untuk perlindungan lingkungan hidup, karena itu adalah bagian daripada tugas kita sebagai Khalifatullah fil Ard, bahwa manusia itu ditugaskan untuk menjaga bumi ini, karena manusialah yang sebetulnya yang memiliki akal, sehingga yang lain itu tidak memiliki akal, dan manusia itu karena berakal dia diwajibkan untuk melindungi bumi ini, merawat bumi ini untuk sebenarnya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita juga. Jadi perlindungan bumi itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah tidak hanya ibadah mahdhah, yaitu ibadah sholat, zakat, puasa, naik haji, tapi juga merupakan ibadah muamalah. Nah, ibadah muamalah ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita merawat lingkungan hidup ini, termasuk satwa langka tadi itu sebagai bagian ekosistem itu, untuk kita lindungi bersama. Karena Allah telah menciptakan semua ini memang untuk secara seimbang gitu, seimbang. Jadi kalau kita rusak, kita hilangkan salah satu satwa ini, itu akan merusak keseimbangan ekosistem itu sendiri. Nah, jadi penting bagi kita sebagai khalifah di bumi ini, kita melindungi itu mereka semua. Dan selain itu juga memang bahwa Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, berarti bahwa Islam itu diturunkan sebagai rahmat untuk alam. Nah, alam itu apa? Alam dunia dan alam akhirat. Dan juga alam itu juga di dunia ini tidak hanya untuk umat muslim, juga untuk umat non muslim, juga untuk binatang dan tumbuhan itu sendiri. Jadi mencakup seluruhnya Islam itu. Jadi tidak hanya kecil masalah ibadah saja, tapi seluruh dari aspek itu masuk dalam kriteria Islam. Nah, kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita punya 24 jam waktu. Nah, untuk ibadah mungkin ya dari 24 jam itu mungkin untuk sholat, untuk segala rupa mungkin sampai 2 sampai 3 jam ya. Untuk tidur misalnya 8 jam, jadi total 10 sampai 11 jam. Nah, sisanya 13 jam itu adalah muamalah. Nah, itulah yang sering kita lupa bahwa ada ekonomi. Nah, selalu kita juga berhubungan dengan alam ya selama bermuamalah itu. Nah, itu bagaimana kita
berinteraksi dengan alam ini termasuk membuang sampah dengan baik, memilih makan, bagaimana kita berinteraksi dengan binatang, bagaimana kita berinteraksi dengan tumbuhan. Nah, jadi semuanya itu adalah bagian dari ibadah dan muamalah. Nah, di dalam MUI tujuannya satu sih, MUI itu tujuannya adalah memperbaiki akhlak bangsa ini, kita perbaiki. Nah, itu salah satu bagian kami adalah melalui lingkungan hidup. Nanti ada bagian melalui ekonomi, ada bagian melalui dakwah hukum gitu. Jadi, nah, bagian kami adalah bagian perbaikan akhlak dalam kriteria lingkungan hidup. Ya, satu lagi mungkin untuk MUI, sementara ini telah terbit 4 fatwa terkait tambang, formalin, satwa langka dan sampah. Iya. Apa titik penting dari 4 fatwa itu yang kemudian menjadi permulaan dari Komisi Pemulihan Lingkungan Hidup? Nah, jadi sebenarnya gini, dalam lembaga lingkungan hidup ini kita sebenarnya dakwahnya itu ke dalam dulu. Sebenarnya para ulama dan para kiai ini mesti sadar dulu bahwa kadang-kadang mereka tahu fikihnya, tapi bagaimana pentingnya ini, nah itu kita gali dulu. Jadi gali bahwa ini kita semua punya satu pengertian bahwa ini pentingnya, ini tidak hanya bahasa-bahasa kauliyah, tapi kauliyahnya juga. Jadi dalam pembahasan fatwa ini itu sebenarnya kita berinteraksi antara ilmuwan dengan umaro, dengan kita juga para ulama gitu, itu berinteraksi sehingga kedua-duanya ini mengerti pentingnya sesuatu hal ini. Nah, dengan adanya terbitnya fatwa ini, itu seluruh ulama di Indonesia maupun di luar negeri itu punya dasar hukum, punya dasar fikih, sehingga betul bahwa inilah hukumnya gitu. Jadi karena selama ini nggak jelas apakah membuang sampah itu dosa, apakah haram gitu, apakah kemudian satwa itu saya matikan itu nggak jadi masalah atau binatang juga gitu. Jadi nah dengan adanya fatwa ini punya landasan hukum yang bisa acuan yang bisa yang sudah dibahas antara kauliyah dan kauniyahnya, ini paling penting. Nah, itu menjadi suatu dasar sehingga kita bisa bergerak bersama. Karena kalau dulu kan mungkin yang ini ibaratnya kayak yang ulama sendiri, aktivis kehutanan. Iya, misalnya bunga bank gitu ya, apakah ini haram atau enggak gitu kan. Kalau begitu ada fatwa jelas ini haram gitu. Jadi ada sesuatu yang menjadi pijakan untuk kita bisa bergerak. Nah, umat Muslim ini diharapkan dengan fatwa ini bisa bergerak bersama gitu. Baik. Kemudian itu dari aspek fikih dan peran MUI di dalam turut serta melindungi lingkungan dan dalam hal ini satwa langka. Kita menginjak ke persoalan-persoalan nih Pak Fahrudin. Di lapangan, terutama di Sumatera atau di Kalimantan, banyak catatan misalnya konflik antara penduduk dan satwa itu sendiri. Padahal dalam semangat Islam tadi disebutkan Pak Dr. Hayu bahwa Islam juga melindungi itu. Tetapi ketika itu juga berdampak pada penduduk, dan seperti apa perkembangan terkini terkait konflik manusia dan terima kasih. Kaitan antara manusia dan satwa, terutama yang terkait dengan interaksi yang penduduk yang secara langsung dengan berada di pinggir-pinggir hutan di mana habitat satwa itu mereka tinggal, itu biasanya konflik terjadi ketika ada gangguan ya. Ada gangguan dalam perubahan tata guna lahan. Ada gangguan ketika manusia itu ingin membuka sawah dan ladangnya, lalu satwa itu kehilangan tempat tinggal, kemudian juga makanannya, lalu ketika dia melihat ada perubahan tata guna lahan itu mereka malah kemudian melihat itu perubahan yang menyenangkan ya. Jadi sebagai contoh seperti ini, kita beberapa kali karena kita juga di biologi di Universitas Nasional mempelajari juga pola-pola perilaku satwa. Jadi satwa itu mereka punya daerah-daerah yang tetap, yang dimana mereka tempat mencari makan, dia ingat. Jadi ketika misalnya ada buah atau pohon yang dia senangi di tempat itu, dia kemudian beberapa bulan, beberapa tahun pergi ke satu tempat, kemudian kembali lagi ke tempat yang semula. Ini terjadi pada orang utan, mungkin nanti Pak Uyung lebih wildlife yang lain, orang utan, gajah, dan beberapa jenis satwa yang
yang mereka punya daerah-daerah migrasi yang tetap di kawasan itu. Jadi kenapa terjadi konflik? Karena mereka memang ini rumah mereka, seperti kita pulang ke rumah tempat mencari usaha seperti itu untuk mencari makan. Gajah itu berkali-kali terjadi konflik karena mereka memang kemudian kembali ke tempat itu setelah beberapa tahun yang kita polanya kita tidak mengerti. Kembali lagi ke situ kemudian berubah menjadi ladang sawit. Lah ini mereka bilang mungkin di sini udah ada supermarket baru, gitu kan? Ya namanya buah ladang sawit kan gitu. Jadi dia shoppingnya di situ, gitu kan? Istilah kalau dulu memang hutan tempat mereka itu ada pohon-pohonan yang mereka bisa santap dengan tanpa ada gangguan. Tapi sekarang udah berkonflik dengan manusia. Nah jadi hal itulah yang terjadi. Jadi kita ingin mensinkronkan tata guna ini, kemudian juga kesadaran antara masyarakat juga dunia usaha terkait dengan pola-pola seperti itu. Kami di dunia akademis selalu meneliti pola-pola migrasi hewan, migrasi burung dan lain-lain yang kami kira itu tadi dikatakan oleh Pak Hayu semuanya mempunyai keterkaitan dengan eksistensi manusia. Burung rangkong itu dia sekitar ada ratusan jenis biji yang dia makan kemudian dia sebarkan ke berbagai tempat. Itu bisa puluhan kilo, bisa ratusan kilometer biji itu tersebar dan dia tanam secara tidak langsung. Orang hutan itu hampir 200 jenis, 260 jenis ya. Di Indonesia saja ya, Pak, ya? Indonesia yang dia tanam melalui fesesnya, kotorannya, atau dia ambil buah, lalu dia makan, dia jalan, dia tanam, itu menyebarkan biji. Ya biji-biji itu tertanam sedemikian rupa dan ini tidak pernah dilakukan oleh manusia. Artinya kedua belah pihak secara tidak langsung kita nggak boleh salahkan ya, karena memang atau mungkin ini faktor manusianya ya. Ya, secara otomatis ya ini kan ada kepentingan karena dari satu segi kita harus membangun, ada penggunaan lahan dan sebagainya. Oleh sebab itu kita juga sudah ada kawasan-kawasan konservasi, tapi kawasan konservasi itu ternyata tidak cukup karena satwa-satwa itu terkadang keluar dan juga ada satwa-satwa yang di luar kawasan konservasi, tapi home range-nya itu sangat, karena home range-nya sangat besar. Harimau itu mungkin 100-200 km home range-nya. Mereka jalan dari sini sampai Bogor, mungkin sampai Cianjur, ya ratusan kilo ya. Jadi segitulah harusnya yang diproteksi kawasan mereka, karena memang home-nya, kalau mereka kemudian terputus home range-nya, mereka bisa keluar dan itu kalau ada masyarakat di situ, dia lihat ada mangsa, terus ada ternak dan sebagainya, itu kadang-kadang berkonflik. Jadi para ilmuwan juga sudah meneliti hal itu, kaitannya berapa kecukupan dan sebagainya, advokasi dilakukan, tapi kita ya antara kepentingan dan apa yang kita inginkan dengan keharmonisan hidup dengan alam itu, karena kita tergantung dengan alam. Dan alamnya ketika alamnya terbatas, manusia bertambah banyak, berkembang, itu juga kita sudah atur sedemikian rupa. Tapi di lain pihak ada juga konflik, memang ada kebutuhan ekonomi. Itulah terjadinya wildlife trade, perdagangan satwa liar misalnya, yang itu juga menyangkut satwa-satwa yang dilindungi. Makanya kemudian satwa itu kemudian menjadi menurun drastis populasinya, dan karena ini sudah menjadi satwa-satwa ikon ya, jadi harimau itu nggak semua negara mempunyai harimau. Gajah Sumatera nggak semua. Badak itu hanya ada di ujung kulon, yang badak Jawa. Di seluruh dunia tidak ada. Nanti Pak Hairul Saleh akan menjelaskan itu. Jadi inilah concern kita, jadi menjembatani antara penyadaran lingkungan oleh masyarakat, karena ini semuanya bermuara pada manusia. Jadi manusialah yang tadi Pak Hayu bilang itu harus menjaga, kita harus mempunyai kesadaran tentang itu, juga kita harus membantu bagaimana bisa mengharmoniskan ini supaya kita tidak terjadi konflik, supaya berbagai sektor terkait dengan usaha-usaha juga tidak merasa dirugikan dan sebagainya. Itu
itu bagaimana Ya. ilmunya itu ya. Jadi Ya baik, nanti itu di sesi berikutnya Ya. ketika bicara. Kemudian ini kami minta ini Pak Khairul Salah ini soal biasanya dari WWF ini kan paling vokal kalau menyoroti bahkan sering berkampanye untuk memboikot perusahaan tertentu yang nyata-nyata merusak lingkungan. Kalau dilihat secara umum lanskap satwa langka Indonesia ini seberapa parah kerusakannya dibanding dengan negara-negara lain, paling tidak ASEAN lah, dan apa saja yang paling mengkhawatirkan dari beberapa satwa langka misalnya gajah, harimau, kemudian badak dan orangutan. Silakan gambaran secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai menjawab itu, pertama saya ingin sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memang berdiri untuk membantu melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, dan kita memang ada jaringan juga di lebih dari 100 negara gitu, yang sudah 50 tahun kalau WWF Indonesia berada di Indonesia itu mengapresiasi lahirnya fatwa MUI nomor 4 2014 gitu. Karena ini kami yang memang bergerak mencoba melestarikan satwa itu di habitatnya, sangat bahagia dan juga senang karena membantu proses lahirnya fatwa ini, sehingga ini memberikan juga semacam harapan untuk mengatasi masalah gitu. Jadi persoalan yang kita atasi di lapangan termasuk penegakan hukum, perlindungan habitat, pengaturan tata ruang ternyata tidak cukup gitu ya. Dan memang itu kami bahagia karena pihak ulama juga tokoh agama berkontribusi terhadap pelestarian satwa langka. Kalau bicara soal habitat memang boleh dibilang cukup memprihatinkan gitu ya. Jadi sebenarnya masih tingginya konflik antara manusia dan satwa. Kalau kita bicara Sumatera misalnya jelas antara manusia dengan gajah, manusia dan harimau. Itu juga bisa kita jadikan sebagai indikator gitu ya. Ini ada persoalan dari habitat mereka gitu ya, yang sudah terfragmentasi gitu. Jadi misalnya gajah itu karena ada proses pembangunan tadi gitu ya. Karena saya juga melihatnya bahwa keberadaan satwa yang kalau menurut fatwa juga tadi Pak Hayu sudah juga menyampaikan manusia sebagai khalifah gitu, peran tidak sadar bahwa mereka juga punya hak hidup gitu. Artinya idealnya harusnya dalam proses pembangunan yang dilakukan itu harus dipertimbangkan keberadaan mereka loh, wilayah jelajahnya, kebutuhan habitat. Sebab kalau terjadi sekarang, kalau mereka hidup sudah terfragmentasi, konflik nggak bisa dihindari dan efeknya adalah jadi kerugiannya kepada dua belah pihak gitu ya, kepada satwanya sendiri karena sering berakhir dengan kematian satwa itu ya. Dan terakhir sebagai pihak yang dikalahkan ya, sebagai yang dikalahkan dan sering disalahkan gitu. Ada indikasi juga belakangan gajah yang mati juga yang bergading itu gadingnya hilang gitu. Jadi ini melulu karena konflik atau juga ini ada yang memang memanfaatkan kematian karena konflik atau memang ada driving dari perdagangan ilegal gading gitu. Itu betul tadi, pada saat satwa itu berkonflik, kita sebagai manusia yang berakal tadi, yang punya amanah melindungi mereka, seringkali kita tidak fair gitu ya, kita menyalahkan mereka kan. Harimau terpaksa masuk kampung dengan risiko dibunuh gitu ya, karena itu kan harusnya dilihat karena habitat dia semakin sempit, hutan semakin menyusut gitu ya. Bahkan juga artinya juga semakin menyusut kan dia. Ya dia hanya naluri sebagai satwa saja menurutnya, sebagai fitrah sebagai satwa dia harus survive. Sehingga dia masuk kampung mungkin jadi dia makan ternak. Kita kalau dalam perspektif perilaku tadi sih mungkin dilihat orang dia nggak tahu itu manusia, jangan-jangan dia berpikir itu kan sebagai makanan dia gitu ya. Mangsa ya. Mangsa dia. Sama juga misalnya saya kemarin lihat di TV bahwa serangan hiu itu terhadap manusia yang sedang berenang di atas laut itu, dia berpikir itu anjing laut gitu. Oh iya. Jadi ini yang harus saya pikir dikembalikan karena makanya WWF pendekatan juga landscape dan memang ini yang sekarang terus terancam Pak Abid, terutama ya artinya kita tidak menolak pembangunan gitu ya. Tapi bahwa tadi di luar ada satwa ada kawasan yang dilindungi dan sekarang pendekatannya karena landscape
konservasi satwa itu nggak melulu tanggung jawab pemerintah, tapi juga sebenarnya kita sedang mendorong juga itu tanggung jawab dari semua pihak, masyarakat dan juga perusahaan. Jadi perusahaan yang kebetulan kawasannya digunakan sebagai daerah jelajah harimau dan gajah sekarang sedang didorong, dan kita juga mendorong itu gitu. Bahwa mereka juga punya mandat, mereka juga punya kewajiban melindungi satwa itu. Misalnya sebagai tempat lintasan atau sekedar cari makan gitu. Jadi penerapan better management practices ya. Jadi penerapan bagaimana satwa ini menjadi bagian dari pengelolaan perusahaan. Baik, tadi menyinggung komentar Pak Khairul tadi, dengan lahan ini kan tidak pernah berkembang, tetapi manusia tumbuh berkembang secara populasi dan tadi dikatakan bahwa misalnya harimau mempunyai daya jelajah yang cukup luas. Apa kira-kira resepnya ini? Penduduk semakin banyak, otomatis mereka semakin menyempit lahannya. Apakah mereka harus dikarantina di kebun binatang misalnya, atau bagaimana menurut perspektif WWF paling tidak? Saya melihatnya banyak hal ya, makanya kita mendorong yang namanya pembangunan. Kita tidak mendorong pembangunan, tapi pembangunan juga yang berwawasan lingkungan. Jadi kita juga sedang dorong apa yang disebut yang namanya konsep green ekonomi gitu. Jadi pembangunan juga yang bertumpu kepada lingkungan hidup ya, juga kepada keanekaragaman hayati. Saya melihat misalnya begini, kalau dalam tadi disampaikan kalau dalam kebutuhan itu, jadi sekarang ini dalam proses mengembalikan ya Mas. Jadi bagaimana kawasan yang sudah terpisah-pisah kayak di Sumatera, makanya sekarang sudah alhamdulillah ada keinginan pemerintah untuk misalnya mengembangkan tata ruang berbasis ekosistem gitu. Jadi bagaimana misalnya kawasan yang memang kawasan lindung itu tadi bisa dihubungkan satu sama lain gitu. Termasuk saya katakan tadi peran dari pihak swasta gitu ya. Kalau kawasan yang sudah berubah jadi budidaya, yang agak sulit. Tapi bagaimana misalnya pengembangan ekonomi itu kan tidak mesti melulu misalnya harus mengkonversi lahan gitu pertanyaan. Padahal pergerakan sekarang di dunia ini kalau memang mau berkembang dan berlanjut pembangunannya, orang sudah mulai berpikir harus berbasis keanekaragaman hayati sekarang. Jadi saya misalnya ingin sering mendorong merubah paradigma, jangan melihat gajah, jadi melihat harimau. Itu jangan lihat sebagai sumber masalah gitu. Orang sudah balik berpikir mereka sebagai potensi ekonomi juga, misalnya dengan wisata berbasis satwa liar gitu kan, sangat berkembang gitu. Nah, saya berpikir memang paradigma itu harus dibalik ya dari sebelum. Ini terima kasih Pak Khairul ya. Ini kembali ke MUI tentang efektivitas satwa, khususnya di daerah-daerah yang di sisi ada konservasi satwa. Sejauh mana sih MUI mengajak umat Islam ini untuk juga turut serta melindungi satwa langka? Iya, terima kasih. Jadi saya sambung Pak Khairul tadi itu, kalau di Allah berfirman tuh, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul wasrobu mirzqillahi wala ta'tau fil ardi mufsidin. Jadi makanlah dan minumlah, tapi jangan rusak bumi ini gitu. Karena itu jadi bahwa memang betul, jadi kerusakan lingkungan hidup itu adalah akibat tadi kegiatan ekonomi. Nah, jadi sekarang bagaimana ekonomi ini dirubah menjadi suatu ekonomi yang ramah lingkungan. Jadi contohnya sekarang misalnya tadi Taman Nasional sekarang ini sebagai cost center, sebagai beban daripada pemerintah daerah. Nah, sekarang bagaimana Taman Nasional ini dirubah menjadi suatu bentuk keuntungan. Ya, jadi tadi itu Pak Khairul tadi itu bagaimana sekarang Taman Nasional itu menjadi suatu justru lapangan kerja bagi masyarakat yang merawatnya. Nah, jadi itu. Jadi kita sekarang ini kita dari MUI fatwa ini kita akan coba sosialisasikan di daerah Taman Nasional ini, dan kita sudah lakukan itu di Ujung Kulon, di Aceh, di Riau. Nah, itu jadi 3 itu. Karena kita lihat di Ujung Kulon itu badak, di Riau itu harimau, di Aceh itu gajah. Nah itu kita, dan bagaimana masyarakat itu sadar bahwa mereka tuh harus, sebenarnya rezeki itu tidak perlu dengan merusak hutan, karena kalau hutan dirusak cuma sekali ya dapatnya, tapi kalau hutan dirawat itu malah bisa berkelanjutan. Jadi bagaimana pembangunan berkelanjutan ini diciptakan. Nah, dari situlah insya Allah nanti kita coba
buat namanya dai. Kalau dai Dai konservasi. Jadi dai ini tidak hanya berbicara masalah fikih, tapi juga agama, tapi juga bagaimana supaya ini ada sustainable development di daerah kawasan yang dilindungi itu. Gitu. kalau boleh digambarkan ada berapa banyak dai pro konservasi ini, Pak? Oh jadi, nah ini contohnya kami sudah membangun namanya dai mutu itu untuk tadi itu untuk penerapan formalin, penyalahgunaan formalin. Jadi fatwa itu sebenarnya cuma kertas aja, tapi bagaimana fatwa ini terselesaikan menjadi suatu tindakan. Jadi tidak hanya dakwah bil lisan, tapi dakwah bil halnya ini. Nah, dakwah bil hal ini yang sebenarnya panjang nih. Nah, itulah yang sedang kita bangun bersama. Terima kasih. Ini menuju ke Pak Fahrudin ya ini. Ini menarik tadi dari sisi akademisi juga terlibat juga dalam turut melindungi satwa. Ini solusi konkret ini di kalangan akademisi. Apa saja yang dilakukan sehingga masyarakat mempunyai kesadaran baru termasuk merubah paradigma yang tadi dibincangkan? Iya. Kita melihat bahwa memang selaku akademisi kita juga harus bisa menerapkan ilmu, bagaimana apa yang kita teliti, apa yang kita amati, bagaimana kita menjembatani antara ilmu dan implementasi di lapangan. Kita sudah lama melihat bahwa teman-teman di organisasi swadaya masyarakat dalam melakukan approach terhadap penyadaran lingkungan ini sudah banyak yang beliau lakukan dan mereka lakukan advokasi melalui jalur-jalur hukum dan sebagainya. Tetapi ini yang sangat kurang dan tapi sangat penting adalah bagaimana melakukan ini melalui jalur kesadaran agama. Karena kita lihat bahwa misi agama dengan misi-misi apa yang diperjuangkan oleh kaum advokasi untuk lingkungan ini sebenarnya adalah paralel sama. Jadi kalau ditanya siapa yang sebenarnya yang pertama kali membela lingkungan itu itu adalah agamawan harusnya. Memang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kan gitu kan. Jadi nggak boleh, bumi ini udah seimbang, bumi udah settle, udah bagus, jangan kamu buat kerusakan di dalamnya kan begitu. Artinya peran agamawan di sini untuk membantu juga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang menurut Bapak apa upaya pemerintah ini sudah efektif juga untuk mendorong? Iya, tentu saja upaya pemerintah sudah punya program-program dan mempunyai strategi-strategi. Tetapi kita harus maklumi bahwa pemerintah juga punya keterbatasan. Dan untuk hal yang besar terkait dengan lingkungan ini, terkait dengan implementasi di lapangan, itu penyadarannya adalah bukan hanya melalui ekonomi, penegakan hukum, tetapi bagaimana hati dan pikiran tadi, moralitas, akhlak atau pahayu tadi itu bisa dilakukan melalui pendekatan agama ini. Jadi inilah kunci yang sebenarnya harus kita kawal bersama-sama, karena ini kita sudah meminta MUI sedemikian rupa ini fatwa dari MUI yang sangat berharga, sudah firman Allah. Jadi manusia bisa lepas dari hukum, tapi hukum Allah kan tidak bisa lepas. Baik, mungkin yang terakhir nih dari WWF sendiri, langkah konkret tawaran solusi yang dalam perspektif WWF seperti apa? Kami dalam rangka membantu melestarikan satwa langka itu kami lakukan dengan pendekatan yang multi level ya. Jadi kami kerja dengan masyarakat gitu ya, memberdayakan masyarakat. Artinya termasuk di dalamnya tentu peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang tergantung sama hutan gitu ya. Jadi seperti Pak Hayu bilang, kita dorong bagaimana ada pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih jangka panjang gitu, tidak sifat ekstraktif dan jangka pendek gitu. Dengan pemerintah tentunya tadi misalnya kami banyak bekerja di Taman Nasional, membantu mendorong pengelolaan yang lebih efektif, termasuk mendukung tentang data-data ilmiah misalnya keberadaan satwa itu, karena kami melakukan monitoring gitu, collecting data. Dan dalam yang lebih luas lagi kami juga tadi melihat bahwa pihak perusahaan, karena kebutuhan satwa itu kami juga lihat mereka sebagai potensi juga gitu ya. Jadi bahwa satwa ada di mereka punya mandatory juga ya.
dengan status perlindungan kan dimanapun mereka harus dilindungi gitu. Tapi kalau yang memang bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan juga tekanan, ya kami juga kritik gitu ya. Jadi kita juga bermitra dengan, karena kalau mau jujur saja misalnya habitat itu lebih banyak berada di kawasan-kawasan konsesi ini misalnya. Kita bicara sebaran gajah, 80% adanya di luar kawasan dilindungi. Orang hutan 70% di luar kawasan dilindungi. Posisinya mengkhawatirkan ya Pak, melihat kenyataan dari itu. sisi itu, tapi kan kita lihat potensi juga kalau kita bisa dorong terus pihak pengelola yang dapat license ini untuk juga aware dengan itu gitu ya. Jadi sampai misalnya kita juga masuk tadi wilayah pendekatan tata ruang dan multi pihak, dan juga kita landscape tadi, dan juga kebijakan tata ruang. Bagaimana misalnya pemerintah juga tidak bisa lagi hanya membagi ruang kawasan dilindungi, kawasan budidaya, sekarang nggak bisa gitu. Jadi harus juga mengakomodasi ruang tadi buat keberadaan satwa, hutan masyarakat. Jadi ini yang sedang tidak kita dorong dan kita cobakan di Sumatera Tengah gitu. Dan itu benar. Dan terakhir tentunya kami juga melihat potensi fatwa ini, karena kalau bicara tadi ancaman terhadap satwa kan ada dua, hilangnya habitat atau terfragmentasi dan perburuan untuk diperdagangkan. Jadi bahwa fatwa hukum bahwa membunuh, memperdagangkan satwa langka hukumnya haram, itu buat kami semacam sangat berharga sangat berharga untuk, dan ini sangat potensial untuk disosialisasikan ke masyarakat. Sebab kalau saya juga berpikir pada akhirnya apapun kegiatan ilegal yang terjadi, baik illegal logging, perambahan atau perburuan satwa langka, ini kan ada aspek keserakahan yang bisa juga diadres dengan pendekatan moral ini gitu. Jadi kami berharap suatu saat kita berubah juga, orang melihat paradigma terhadap satwa, tidak lagi hanya melihat sebagai tadi satwa dilindungi, satwa langka terancam punah, bahwa dia punya fungsi ekologi dalam keseimbangan ekosistem seperti yang Allah bilang rohbana ma khalaqta hadza batila gitu, dia ada kaitan. Tapi harus juga dilihat mereka itu ayat kauniyah gitu tadi Pak Hayib bilang. Kita bisa menggunakan mereka yang satwa langka itu jangan sampai punah, supaya kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya itu. Jadi sama sekali satwa langka itu bukan ancaman bagi kehidupan manusia, bukan pula mereka hanya dilindungi, tapi juga bisa menjadi sarana pembelajaran kita untuk meningkatkan akhlak kita, mengingat ciptaannya yang maha besar dan ya. pada akhirnya seperti bicara untuk kesejahteraan manusia kan gitu, bukan kesejahteraan manusia dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai cukup sampai kini perbincangan kita dengan para pakar lingkungan hidup dan dalam hal ini satwa langka. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan Pak. Insya Allah secepatnya. Kita juga ingin untuk meneruskan kembali di sesi berikutnya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.